Di antara hutan Kalimantan yang luas, lautan yang tenang, dan pegunungan yang berdiri kokoh, ada satu legenda yang terus hidup dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang sebuah kota megah, kota yang lebih maju dari zaman manapun, kota yang konon memiliki teknologi masa depan, namun tak pernah terlihat oleh mata manusia biasa. Kota itu bernama Saranjana. Bagaimana mungkin sebuah kota disebut-sebut memiliki jalan raya yang lebar, bangunan megah, kendaraan modern, dan kehidupan yang makmur, tetapi tidak pernah tercatat dalam satu pun peta resmi Indonesia? Mengapa masyarakat sekitar Pulau Laut percaya bahwa kota ini berdiri berdampingan dengan dunia manusia, namun berada dalam dimensi yang berbeda? Dan yang lebih misterius lagi, bagaimana mungkin ada kisah nyata tentang pemesanan alat berat dari kota Saranjana yang menghebohkan Kalimantan di tahun 1990-an? Hari ini, kita akan menyelami kisah lengkap tentang Saranjana. Kita akan melihatnya dari sisi sejarah, budaya, antropologi, psikologi, dan tentu saja dari sudut pandang mitos dan kepercayaan lokal yang membentuk legenda ini selama ratusan tahun. Nama Saranjana bukanlah nama baru. Dalam tradisi lisan masyarakat Banjar, nama ini muncul dari era yang tidak pernah dicatat secara resmi oleh sejarawan kolonial. Cerita tentang Saranjana, atau Sranjana, atau Sorajan, sudah hidup jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara. Penduduk Banjar sering menyebut bahwa Saranjana adalah kota yang tersimpan. Sebagian mengatakan arti Saranjana adalah tempat yang tersembunyi. Sebagian lagi menghubungkannya dengan arti tempat tinggi atau wilayah yang dimuliakan. Namun karena bahasa Banjar lama tidak meninggalkan kamus yang sangat lengkap, makna pastinya tetap menjadi misteri. Konon, Saranjana adalah kota yang dihuni oleh makhluk halus berwujud manusia. Mereka disebut sangat mirip manusia biasa, hanya saja lebih tinggi, lebih rupawan, dan lebih bersih. Sebagian warga menyebut bahwa mereka hidup damai, harmonis, dan tidak pernah berkonflik. Namun, legenda ini tidak berdiri sendiri. Ia bergelayut dengan kepercayaan lokal terhadap alam gaib, terhadap dunia yang tidak terlihat, dan terhadap konsep dimensi lain yang berjalan berdampingan dengan dunia nyata. Inilah akar kekuatan cerita Saranjana. Ia tidak berbicara tentang masa lalu yang hilang, tetapi tentang masa kini yang tersembunyi. Dalam kisah yang diturunkan secara oral, Saranjana digambarkan sebagai kota yang sangat maju. Ceritanya bahkan menyebut jalan-jalan raya yang lebar dan bersih, bangunan bertingkat, konon seperti gedung modern, kendaraan yang melaju tanpa suara, lampu-lampu terang jauh sebelum desa-desa di Kalimantan Selatan memiliki akses listrik. Warga yang hidup dengan teknologi misterius yang bahkan tidak dikenal manusia biasa. Cerita turun-temurun ini muncul dari berbagai desa di Pulau Laut dan wilayah pesisir Kalimantan. Menurut cerita, jika seseorang tersesat dan tanpa sengaja masuk ke wilayah Saranjana, ia akan melihat sebuah kota modern yang megah. Namun begitu ia keluar atau berpaling, kota itu menghilang, seolah disapu angin. Orang-orang yang masuk ke kota itu, menurut legenda, biasanya tidak kembali. Dan jika kembali, mereka berubah. Mereka menjadi pendiam, lembut, dan jarang berbicara tentang pengalaman mereka. Namun cerita-cerita ini, meski terdengar mistis, sebenarnya menggambarkan satu hal penting. Saranjana bukan hanya kota. Ia adalah metafora budaya tentang wilayah terlarang, wilayah yang harus dihormati. Kisah paling terkenal tentang Saranjana terjadi pada awal tahun 1990-an.
Kisah ini bertahan hingga sekarang, menunjukkan betapa kuatnya legenda Saranjana di masyarakat Kalimantan. Kisahnya begini. Sebuah perusahaan alat berat di Jakarta menerima pesanan beberapa unit ekskavator, bulldozer, dan kendaraan konstruksi lainnya. Semua dipesan oleh seseorang yang mengaku sebagai pejabat dari pemerintah kota Saranjana. Semua dokumen lengkap, alamat kantor, nomor telepon, nama pejabat, surat resmi, bahkan DP transaksi. Namun, begitu alat berat itu dikirim ke Kalimantan Selatan, pihak pemerintah setempat kebingungan. Mereka bertanya, ini kiriman untuk siapa? Untuk kota Saranjana? Tidak ada kota Saranjana di Indonesia. Ketika perusahaan mencoba menelusuri alamat itu lagi, alamatnya raib. Tak ada bangunan, tak ada kantor, tak ada jejak pemesanan. Supir truk dari Jawa bahkan mengaku bahwa mereka sempat melihat jalan besar menuju lokasi itu. Tetapi ketika mereka kembali ke tempat yang sama beberapa hari kemudian, jalannya hilang. Kisah ini membuat banyak orang percaya bahwa Saranjana bukan sekadar legenda. Memasuki abad ke-21, nama Saranjana kembali naik. Media sosial, podcast, TikTok, YouTube, dan urban legend modern membuat cerita tentang Saranjana semakin terkenal. Saranjana menjadi tema film, tema novel, konten horor, bahan investigasi, meme populer, dan topik sejarah misteri. Meski tidak ada bukti fisik, legenda ini tetap hidup. Ia menjadi bagian dari identitas masyarakat Kalimantan. Menjadi warisan budaya, menjadi pengingat bahwa dunia tidak sesempit yang kita lihat. Saranjana mungkin tidak ada di peta, tidak tercatat di arsip negara, tidak dapat ditemukan dengan GPS, drone, atau satelit. Namun ia ada dalam cerita, ada dalam ingatan kolektif masyarakat, ada dalam misteri yang hidup dan bernafas melalui tradisi. Saranjana mengajarkan bahwa tidak semua yang tidak terlihat itu tidak nyata. Kadang, yang lebih kuat adalah sesuatu yang hidup dalam kisah manusia. Dan mungkin, barangkali saja, kota itu memang ada. Hanya bukan untuk kita. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan cerita hari ini bersama aku, Fitri Soimah. Semoga apa yang kita bahas barusan bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan tentu saja membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya di channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga hati dalam setiap langkah kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan salam hangat dari aku, Fitri Soimah.